Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana legenda, sejarah, dan ramalan masa silam kita ungkap bersama. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri petunjuk-petunjuk kuno, mengurai bait-bait ramalan, dan mencari makna di balik kemunculan Sang Satrio Piningit. Sebuah kisah penuh harapan, sekaligus peringatan. Satrio Piningit sering disebut sebagai figur misterius dalam ramalan-ramalan kuno, terutama dalam tradisi Jawa. Ia dikenal sebagai tokoh yang diprediksi akan muncul sebagai pemimpin bijaksana, yang dikenal juga dengan sebutan Ratu Adil, yang akan membawa perubahan besar di Indonesia. Sosok ini diyakini akan tampil di masa-masa paling genting dalam sejarah negeri, yaitu ketika Indonesia sedang berada dalam kondisi paling rapuh dan terpuruk, atau yang disebut sebagai zaman Kalabendu, masa penuh kehancuran, penderitaan, dan kekacauan sosial maupun moral. Istilah injury time juga kerap digunakan untuk menggambarkan periode kritis menjelang akhir era lama dan dimulainya era baru yang lebih baik. Meskipun tidak semua orang percaya akan kebenaran ramalan ini, topik mengenai Satrio Piningit selalu menarik perhatian dan menjadi bahan diskusi yang berulang kali muncul dalam berbagai forum budaya, sejarah, bahkan politik. Nama Satrio Piningit seolah tidak lekang oleh waktu, terus dibicarakan dari generasi ke generasi, menandakan betapa kuatnya pengaruh kisah dan kepercayaan terhadap tokoh ini di tengah masyarakat Indonesia, terutama kalangan yang akrab dengan budaya dan spiritualitas Jawa. Sosok Satrio Piningit ini berasal dari ramalan-ramalan Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri yang hidup pada abad ke-12. Jayabaya dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai peramal masa depan yang luar biasa. Ramalannya banyak dipercaya dan dianggap akurat, terutama oleh masyarakat Jawa yang telah mewariskan teks-teks tersebut secara turun-temurun melalui para pujangga dan spiritualis. Ramalan Jayabaya ini kemudian dituliskan kembali oleh Sunan Giriprapen dalam sebuah kitab yang dikenal dengan nama Musasar, sekitar tahun 1540 Saka atau 1618 Masehi. Dalam karya tersebut, salah satu nubuat yang dianggap telah terbukti adalah prediksi tentang datangnya bangsa asing ke Indonesia, termasuk kedatangan kolonialis Eropa, kulit putih, dan kemudian Jepang, yang digambarkan sebagai kerdil kuning. Salah satu kutipan paling terkenal dari ramalan tersebut menyatakan bahwa orang Jawa akan diperintah oleh orang kulit putih selama 3 abad, kemudian oleh orang kerdil berkulit kuning selama 1 masa tanam jagung, sebelum akhirnya datang kembali Ratu Adil. Kalimat ini telah dianggap sebagai prediksi tentang masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang yang kemudian diikuti oleh masa kebangkitan atau pembebasan bangsa. Keakuratan ramalan ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa bagian-bagian lain dari nubuat Jayabaya pun layak untuk diperhatikan dan dinanti-nantikan, termasuk kedatangan Satrio Piningit. Jayabaya menggambarkan bahwa Satrio Piningit adalah figur pemimpin besar yang akan menyatukan Nusantara, bahkan mempengaruhi dunia. Sosok ini dikatakan tidak hanya cerdas dan jujur, tetapi juga memiliki integritas tinggi, berperilaku lurus, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ia adalah figur yang disebut-sebut akan datang pada saat rakyat mengalami penderitaan hebat, di mana ketidakadilan dan kekacauan sudah mencapai titik tertinggi. Uniknya, meskipun ia digambarkan sebagai tokoh besar, perjalanan hidup Satrio Piningit tidaklah mudah. Dalam berbagai ramalan disebutkan bahwa ia akan mengalami masa-masa sulit yang panjang. Ia akan menjalani hidup dalam penderitaan, kerap dihina dan direndahkan oleh masyarakat, serta hidup dalam kemiskinan. Tak jarang, ia juga akan menghadapi berbagai cobaan yang membuatnya tampak sebagai orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Namun di balik itu semua, ia tetap teguh dan dari sanalah kekuatannya ditempa. Oleh karena pengorbanan dan keteguhannya itu, ia pun mendapat julukan Satrio Wiragung, yang berarti Ksatria Agung. Lebih lanjut lagi, ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa Satrio Piningit tidak akan naik ke tampuk kekuasaan melalui cara-cara konvensional, seperti pemilu atau pemilihan umum. Sebaliknya, ia akan tampil ke hadapan publik melalui peristiwa besar yang bersifat revolusioner. Perubahan yang dibawanya pun bukanlah perubahan biasa, melainkan perubahan menyeluruh yang mengguncang tatanan yang telah mapan dan usang. Karena itu, munculnya Satrio Piningit dianggap sebagai simbol kebangkitan spiritual, sosial, dan politik dalam satu waktu bersamaan. Kepercayaan terhadap ramalan ini begitu kuat, hingga membuat banyak orang menanti-nanti kedatangannya.
Tak sedikit pula yang mengklaim bahwa tokoh Satrio Piningit telah hadir, atau mencoba mengaitkan figur-figur politik tertentu dengan ramalan ini. Namun, seperti sifat aslinya yang Piningit atau tersembunyi, sosok sejati dari Satrio Piningit tetap menjadi misteri. Masyarakat pun hanya bisa menebak-nebak siapa yang sebenarnya dimaksud dalam nubuat tersebut. Ramalan mengenai Satrio Piningit telah menjadi bagian dari narasi spiritual dan budaya masyarakat Jawa sejak berabad-abad yang lalu. Dalam ramalan-ramalan ini, tercermin gambaran zaman penuh gejolak, kerusakan moral, dan ketidakpastian, namun disertai dengan harapan akan datangnya seorang tokoh penyelamat yang membawa keadilan, keteraturan, dan penjerahan. Kutipan dari bait-bait dalam naskah kuno seperti Serat Jangka Jayabaya menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Jawa secara turun-temurun menyimpan keyakinan akan datangnya sosok Satrio Piningit. Bait 140 menggambarkan suasana batin masyarakat Jawa di masa yang penuh kekacauan. Dinyatakan bahwa perilaku orang-orang Jawa saat itu bagaikan butir-butir gabah di atas tampah yang diputar. Maksudnya, masyarakat menjadi tidak terarah, saling bertabrakan satu sama lain, sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Mereka terombang-ambing dalam kebingungan antara nilai-nilai sejati dan kebatilan. Bahkan para resi, pertapa, dan tokoh spiritual pun tidak berani menyuarakan kebenaran atau menyampaikan ajaran luhur, karena takut akan konsekuensi yang bisa mengancam keselamatan mereka. Keberanian untuk berdakwah atau mendidik masyarakat tentang kebajikan dan kebijaksanaan nyaris punah, sebab setiap ucapan atau tindakan bisa berujung pada bahaya, bahkan kematian. Situasi yang lebih mencekam kembali tergambar dalam bait 141, yang melukiskan terjadinya bencana alam besar-besaran, banjir bandang di berbagai tempat, dan gunung-gunung meletus tanpa adanya pertanda atau peringatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa alam pun turut bergejolak, seolah menjadi refleksi dari kekacauan manusia dan zaman. Namun, ramalan ini juga mengisyaratkan adanya tekanan terhadap para pandita, orang-orang bijak, pemilik ilmu tinggi yang menjalani hidup dalam keheningan dan laku spiritual. Mereka dibenci, bahkan diincar, karena keberadaan mereka mengancam pihak-pihak yang ingin menutupi kebenaran. Ada ketakutan bahwa sang pandita akan membuka identitas tokoh sejati yang tersembunyi. Mungkin yang dimaksud adalah Satrio Piningit, sosok yang selama ini dirahasiakan kehadirannya. Pada bait 159, dijelaskan bahwa menjelang akhir tahun, sebagai simbol akhir zaman atau perubahan era, akan muncul pemimpin yang luar biasa. Dinyatakan bahwa akan ada 8 kekuatan, Dewa Wolu, yang memimpin, dan seorang tokoh utama yang menjabat sebagai Panglima Raja. Sosok ini adalah titisan dewa, namun menjelma dalam bentuk manusia biasa. Wajahnya menyerupai Betara Kresna yang bijaksana, dengan kepribadian seperti Baladewa yang kuat dan tegas. Ia bersenjatakan Trisula Weda, senjata simbolik yang mengandung nilai-nilai spiritual tinggi. Sosok ini akan hadir pada saat zaman mengalami pembalikan, terjadi ketimpangan nilai, kehancuran moral dan spiritual. Dalam masa ini, nilai-nilai akan ditegakkan kembali. Orang yang meminjam akan mengembalikan, yang berutang akan melunasi. Bahkan utang nyawa akan dibayar dengan nyawa, dan rasa malu akan ditebus dengan penebusan moral. Ini menggambarkan masa keadilan yang mutlak, di mana tidak ada lagi kebebasan untuk berbuat sewenang-wenang. Setiap tindakan memiliki konsekuensi setimpal. Selanjutnya, bait 161 memberi petunjuk tentang lokasi kemunculan tokoh agung ini. Ia dikatakan akan muncul di daerah kaki Gunung Lawu bagian timur, di mana di sebelahnya terdapat sungai besar, bisa jadi merujuk pada Bengawan Solo. Tokoh ini tinggal di tempat yang menyerupai rumah merpati bertingkat 3, yang disebut mirip dengan tokoh pewayangan Raden Gatotkaca, simbol kekuatan dan keteguhan. Rumah tersebut digambarkan sebagai tempat yang terlihat memikat, namun memiliki kesan penuh misteri dan daya tarik spiritual. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat kekuatan spiritual, tempat perenungan dan pembentukan karakter sang tokoh. Namun, di tengah ramainya pembicaraan mengenai kedatangan Satrio Piningit, muncul pertanyaan penting. Apakah masyarakat benar-benar siap menyambut kedatangan sang pemimpin yang diramalkan ini? Ataukah mereka hanya terjebak dalam keyakinan pasif, hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa? Dalam bagian penutup ramalan ini, terdapat peringatan agar kepercayaan terhadap datangnya sang satria tidak menjadi alasan untuk pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Harapan terhadap perubahan hendaknya disertai dengan aksi nyata, bukan hanya sebatas doa dan penantian. Jika tidak,
maka kerinduan terhadap sosok penyelamat justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau politik. Mereka bisa saja mengklaim sebagai pemimpin sejati demi meraih kekuasaan, memanipulasi harapan rakyat untuk kepentingan yang tidak murni. Dari perspektif ilmiah dan sosial, ramalan-ramalan Jayabaya sebenarnya bisa ditafsirkan sebagai bentuk refleksi mendalam terhadap siklus peradaban manusia. Dalam sejarah, peradaban memang selalu mengalami pasang surut, kejayaan diikuti kehancuran, lalu diikuti kebangkitan kembali. Bisa jadi, melalui metafora dan simbol-simbol yang digunakan dalam ramalan, Jayabaya ingin memberikan pelajaran kepada generasi masa depan bahwa di tengah kegelapan dan kehancuran, selalu ada harapan untuk bangkit. Bahwa meskipun zaman bisa seburuk apapun, manusia tetap memiliki potensi untuk berubah, memperbaiki diri, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Ramalan ini juga dapat dimaknai sebagai dorongan moral dan spiritual agar manusia tetap optimis, tidak larut dalam kesedihan atau putus asa. Ia mengajak manusia untuk tetap menjaga harapan bahwa di balik penderitaan akan datang juga saat kebangkitan. Ketika kegelapan telah mencapai puncaknya, maka fajar akan menyingsing. Dalam konteks Nusantara, ini disebut sebagai datangnya masa kesadaran, masa kebangkitan besar, dan masa kemasan Nusantara, sebuah era baru yang penuh harapan, keadilan, dan kemakmuran. Keseluruhan kutipan bait-bait ramalan Satrio Piningit tersebut bukan hanya sekadar rangkaian kata-kata kuno yang penuh teka-teki. Di dalamnya terkandung filosofi, peringatan, dan semangat untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur meskipun dunia sedang kacau. Ia mengajak setiap individu untuk tidak menyerah pada keadaan, tetapi terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini bersama kami di Jejak Kerajaan Nusantara. Jika kamu percaya bahwa sejarah dan ramalan bisa jadi cermin masa depan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana jejak masa lalu membawa kita memahami arah masa depan.